Ya mundur bisa barengan. Kencan, mundur kencan itu loh. Sengaja mengembosi presiden. Atau adakah beban yang tak mampu ditahan keduanya? Sehingga daripada namanya jadi rusak, ruwet, lebih baik ya pamitan. Ya, tapi itu kan pamitan, resmi itu. Ternyata ini yang resah dan gelisah dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini nggak hanya kita loh, bukan hanya rakyat jelata. Nah, rakyat jelata genah ini apa kebijakannya Pak Jokowi, semua resah gelisah. Kuate tapera sembarang marahin dedek toh ini. Lah usai putusan MA tentang batas usia calon kepala daerah, khususnya calon gubernur dan wakil gubernur, kan timbul kegaduhan, publik itu timbul. Nah, di antara pejabat yang merasa tidak nyaman, kemudian merespon sampai Pak Wakil Presiden itu, Pak Kiai Ma'ruf Amin bilang, kalau bisa memilih, nah untuk milih loh, protes sama Gusti Allah itu, ingin dilahirkan sebagai anak presiden. Nah, begawan mau, enggak. Tapi kan ya nggak bisa. Perkataan itu disampaikan waktu acara Ijtima Komisi Fatwa MUI. Ya, bagi banyak orang, apa yang disampaikan Pak Kiai ini bisa saja spontanitas, keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bisa saja. Namun bila direfleksikan lebih dalam, disimpulkan arti kata tersebut, sebab ulama dan tokoh besar NU di relung hatinya itu terdalam ada keresahan, entah disadari atau tidak. Begawan memaknai, beliau merasa punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Ya kan lebih sepuh itu Pak Kiai Ma'ruf Amin daripada Pak Jokowi. Mengingatkannya dengan kata-kata sindiran. Ya seperti tadi, oh nak pilih aku pilih jadi anak presiden. Saya pilih dadi anake Gatotkaca, iso mabur itu. Lah padahal kan ada contoh lain yang lebih nyaman. Misalnya jadi anaknya Jack Ma daripada anaknya Gatotkaca, anaknya Bill Gates, atau anaknya Pak Hartono pemilik Jarum, Sugira umum itu, atau pengusaha-pengusaha kaya lainnya. Kok beliau tidak menyebut itu? Bukankah presiden ada batas waktu? Cuma 5 tahun atau 10 tahun kalau 2 periode. Sementara pengusaha relatif kekayaannya baru habis 7 turunan. Sok malah 12 turunan rantai. Itu bila dilihat dari sisi positifnya loh. Dan memang kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai anak sopo ora iso. Sak geleme Gusti Allah dilahirkan lewat mana. Ada anak buruh, ada anak petani, seperti saya ini jadi anaknya Pak Guru. Iya toh, ada anak guru juga. Ada ribuan profesi lain. Yang kedua, baru pagi tadi loh, kepres pengunduran diri Kepala Otorita IKN. Wah, AKN, itu Kepala Otoritas IKN itu Pak Bambang Sutantono ditandatangani Presiden. Beliau mundur bersama wakilnya. Loro-loro ini mundur. Ada apa ini? Itu Pak Doni Raharjo itu. Dan berdasar keterangan Pak Pratikno, Mensekneknya, alasan pengunduran diri tidak disampaikan. Wah, ini nganggo etika nih. Ben ora menyinggung siapapun. Ya serapopo lah. Kalau tidak terjadi keresahan, tidak nyaman, ya mundur itu lebih baik. Itu hebat itu. Lah ada kekerasan batin terdalamnya mempengaruhi sikap itu. Ya mundur bisa barengan. Kencan, mundur kencan itu loh. Sengaja mengembosi presiden. Atau adakah beban yang tak mampu ditahan keduanya? Sehingga daripada namanya jadi rusak, ruwet, lebih baik ya pamitan. Ya, tapi itu kan pamitan, resmi itu. Adakah ini kaitannya dengan masa transisi pemerintahan? Atau penyebab lain? Karena berita ini baru saja muncul loh. Begawan belum bisa membaca ini. Masih baca tadi beritanya. Hari ini ditandatangani. Apa yang sesungguhnya terjadi? Namun dengan kemampuan yang tinggi, penyebab mundurnya Pak Bambang ini dalam analisis Begawan ini
tidak dipengaruhi faktor teknis. Misalnya nih, target penyelesaian pekerjaan, pembayaran kontrak misalnya, progres IKN dan lain-lain, atau pemilihan sistem disewakan atau dijual atau apa tetek bengek yang nanti akan diambil alih sama menteri PUPR itu yang jadi pejabat sementara. Yang paling mungkin terjadi ada tekanan non teknis. Ini menurut pandangan Begawan tidak mudah selesai, atau ada yang ingin dilawan ning ora wani. Lebih baik mundur. Wah, itu strategi silat Chinese ya itu. Nek ora wani mundur saya golek bolo. Nah, bicara IKN sejatinya adalah bicara kepentingan. Dan kepentingan itu bisa jangka pendek atau jangka panjang banget loh. Sampai kapan? Nah, sebagai akademisi, masa iya Pak Bambang mundur tidak disertai alasan? Mundur kok, ora mungkin itu loh. Ya, melihat perkembangan politik kekinian. Apa karena kolega? Jika ngompol nanya ini, misalnya ada yang nanya, apa Pak Begawan setuju IKN atau tidak? Ya sudah pasti loh. Proyek ini mesti dituntaskan, ini menurut Begawan. Tapi ya ampun nanti Pak Prabowo. Kan saya bukan Pak Prabowo. Dan pemerintah harus pula segera pindah. Ini menurut Begawan. Menunda-nunda apalagi menghentikan pembangunan IKN. Bukan Pak Jokowi saja yang rugi. Kita semua rugi, bangsa Indonesia rugi. Seluruh rakyat Indonesia ikutan rugi loh. Jakarta jelas-jelas sudah tidak sanggup menjadi penyangga atau mempertahankan wilayah sebagai ibu kota negara. Ruwet, macet, panas, banjir. Wah, dan menjabat sebagai kepala otorita IKN, sebuah tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Tekanannya juga pasti luar biasa tinggi. Ya mungkin orang kuat sebagai akademisi, biasanya mau jadi dosen mengajar mahasiswa, wah, mumet itu Pak Bambang. Nah, belum lagi kebanyakan proyek di sana nilainya sudah bukan ratusan miliar, triliunan itu. Kalau nggak nahan godaan, nek wonge kepinginan, rakus dan sebagainya, ya jeruji besi sudah menunggu loh, meringkuk dalam kamar tak bertuan. Penjara itu miliknya siapa? Itu kan tak bertuan. Sebagai akademisi, tentu Pak Bambang bakal berhati-hati, waspada dalam mengambil kebijakan. Namun siapa yang menjamin? Walaupun sudah menjaga langkah, mengkalkulasi tahapan, orang bisa saja kecemplung, kepleset, jatuh, plung, rampung nasib itu. Ya rakyat yang pasti tidak ingin para pejabat melanggar sumpah jabatannya. Ngeri sekali loh. Duit-duit negara dikorupsi ugal-ugalan. Wah, ora umum itu. Nah, Begawan ketemu ketak itu. Para maling-maling duit negara. Nah, semoga ini bukan disebabkan tekanan besar membuat Pak Bambang lantas mundur. Soalnya beliau ditunjuk sebagai kepala otorita IKN itu sudah 2 tahun, sudah 2 tahun ini. Dari pertama sampai sekarang sudah mencapai 30% pembangunannya. Dan ini jabatan yang bergengsi. Tidak sekedar itu. Orang mau pimpronan. Lah tak lama lagi ada groundbreaking. Proyek baru di IKN. Tidakkah ini agak mengejutkan? Jelas-jelas IKN itu proyek strategis nasional. Dan orang tidak akan sembarangan ditunjuk. Bukan sekedar itu. IKN proyek prestisius yang pertanggung jawabnya langsung ke presiden. Prestisius betul itu. Wah, itu mendunia. Ya otomatis orang tidak akan sembarangan dengan proyek ini. Harus sangat hati-hati, waspada, punya kredibilitas, ora rakus. Ya, punya kecerdasan dan sebagainya. Konsistensi yang besar. Pak Jokowi sangat concern ya, mengawasi serius agar proyek berjalan lancar. Hingga saat ini kepala negara benar-benar terus mencari investor. Oh, belum ada tuh investor ya. Tapi pikir sudah ada, mencari terus. Lah untuk mengamankan agar IKN tidak jadi hambalang kedua yang nantinya mangkrak. Nah, ini bukan kita doakannya. Tapi ya bagaimana Pak Prabowo nanti? Pak Jokowi kan tinggal 4 bulan. Ya tinggal Pak Prabowo gimana? Ya memang sih begitu mundur, pejabat otoritas langsung ditunjuk dan sekarang dipegang oleh Pak Basuki Hadimulyono, itu Menteri PUPR.
Agar beban Pak Basuki tidak terlalu berat, beliau akan dibantu oleh wakil kepala otorita. Dia adalah Mas Raja Juli Antoni. Tahu toh? Nanti udah ngertiin. Penunjukan Pak Basuki relatif tidak masalah. Orang masalah, saya tahu itu. Pak Basuki seperti apa saya tahu. Dia orang yang sangat hebat. Namun jabatan wakil ditempati Bang Raja Juli ini yang sangat mengagetkan. PSI meneh. Oke lah, bila presiden butuh orang segera, silakan tetapkan Pak Menteri sebagai pengganti Pak Bambang. Tapi tidakkah lebih baik wakil kepala otorita ya langsung dicari orang yang punya kapabilitas sesuai bidangnya. Nah, kita sama-sama tahu Bang Raja Juli ini kan juga wakil ketua Menteri ATR. Bagaimana dia nanti membagi waktu? Rakyat sangat tahu lah. Besok pas Agustus Presiden berniat menggelar upacara 17-an pertama kali itu di IKN. Neng di lapangan di Rambutan gitu. Namun menempatkan ke orang kedua yang kapasitasnya dalam hal sarana dan prasarana pembangunan IKN ini sangat membahayakan. Apa hanya disebabkan Bang Raja Juli sebagai sekjen PSI, sekretarisnya anak ini ya masyarakat ya bertanya-tanya boleh lah, sehingga dikondisikan sebagai membantu partai anaknya presiden. PSI mana ini? Ya ini pendapat rakyat boleh lah. Lah Pak Jokowi ada banyak orang dengan kapasitas yang mungkin tidak jauh dari Pak Basuki. Yang lebih pas lah. Yang lebih pas. Penunjukan Pak Basuki sendiri tentu tidak boleh lama. Sebab beliau punya tanggung jawab tak kalah penting di PUPR. Ngurusi pembangunan Indonesia. Terus dipecah ngurusi IKN. Remuk pembangunan Indonesia. Nah di negara ini, Bengawan percaya ini, banyak yang punya kemampuan besar, yang layak diberi kepercayaan tinggi. Buktinya Pak Bambang Susantono, meski berlatar belakang akademisi, bisa bertahan 2 tahun sebagai kepala otorita IKN. Kita punya ITB, ITS, dan guru-guru besar yang setara dengan beliau. Seimbang lah. Kenapa Pak Jokowi ragu menunjuk orang-orang lain? Orang lain lah, selain Raja itu. Kita melihat Pak Basuki malah kasihan. Kasihan nih sama Pak Basuki Menteri PUPR ini. Seakan-akan di Indonesia ini yang terpercaya mengerjakan proyek infrastruktur hanya beliau saja. Pada kasus jabatan sementara Kepala Otorita Pak Basuki ini memperlihatkan loh ini. Presiden tidak memberi kesempatan pada individu potensial yang lain. Apa ora do cedak. Ini membuktikan diri ini sebenarnya tidak hanya dari akademisi, bos-bos BUMN, infrastruktur kan pasti layak yang bisa ditempatkan sebagai kepala otorita atau wakil kepala otorita. Ya bisa jadilah dari Waskita Karya, Dikarya, Utama Karya, dan lain-lainnya kan banyak. Itu bisa ditugaskan. Atau bila presiden ragu, ora percaya, bukankah Direktur Utama BUMN infrastruktur ini jadi wakil kepala otorita duluan? Ojo diloncati ora penak gitu loh. Sembari dipantau progresnya lah. Gitu. Nah, bukankah jabatan wakil kepala otorita yang dipegang Bang Raja Juli lebih berkesan menambah beban Pak Basuki? Ngono toh? Tapi ya empuh. Ya kita hanya menunggu aja lah, rakyat bisa apa? Hanya bisa memberikan kritikan, masukan, semoga didengar. Itulah pendapat teman-teman. Salam Bengawan, salam ngobrol. Dadah.